Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 38 dengan judul perikop Yehuda dan Tamar bagian kedua. Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku," kata perempuan itu, "asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Demikianlah sabda Tuhan. Ini bagian yang kedua. Yang sebelumnya adalah Yehuda dan Tamar. Jadi Yehuda itu adalah anak yang ketiga dari Yakub. Yehuda itu punya anak, dan anaknya itu dikawinkan dengan Tamar. Jadi Tamar ini adalah perempuan menantunya. Sebelumnya suami dari Tamar, yaitu anaknya Yehuda, itu 2 orang tuh udah mati. Sudah mati. Yang pertama dikawini, mati. Lalu yang kedua wajib untuk mengawini Tamar untuk meneruskan keturunan. Tetapi anak yang kedua juga mati. Nah, anak yang ketiga yang namanya Shelah ini tidak diberikan oleh Yehuda kepada Tamar. Sehingga Tamar, wah ini apakah Yehuda, bapak mertuaku ini tidak mau memberikan Shelah menjadi istri ketiga bagiku. Lalu si Tamar itu berpura-pura menjadi perempuan sundal. Tujuannya sebetulnya untuk mengetahui apakah Shelah sudah besar, karena waktu itu dianggap Shelah masih kecil, yang tidak akan diberikan sebagai suami kepada Tamar. Tetapi ketika dia ketemu dengan Yehuda, Yehuda ternyata menganggap Tamar sebagai perempuan sundal atau pelacur. Lalu Yehuda ini ingin menghampiri itu meniduri perempuan sundal itu. Lalu dengan istilahnya pembayaran. Pembayarannya itu apa? Dengan kambing dari kambing dombaku. Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan dari kambing dombaku. Itu sebagai upahnya ya, karena dianggap sebagai perempuan sundal. Dibayar
untuk mendapatkan servis. Tetapi tidak hanya itu. Tapi apa buktinya nanti kamu akan membayar? Berikan dulu DP-nya. DP-nya itu dianggap sebagai tanggungan ya. DP-nya itu apa? Cap meterai serta kalungnya Yehuda serta tongkatnya. Wah, itu kacau ya. Cap meterai, kalung ini seperti KTP. Ya, jadi ketika dipegang ini, lalu setelah menghampiri si Tamar hamil, perempuan itu mengandung dari Yehuda, padahal ternyata itu menantunya. Jadi Yehuda nggak tahu karena Tamar memakai selubung ya. Masa pas menghampiri tidak dibuka selubungnya ya, mestinya ketahuan itu. Jadi memakai selubung. Lalu setelah selesai, ditanggalkannya telkungnya dan dikenakannya pula pakaian kejadaannya, lalu pergi. Lalu Yehuda mengirimkan utusan untuk membayar ini anak kambing itu yang jadi tadinya digunakan sebagai pembayaran atas servisnya Tamar. Dan sekalian mengambil itunya tadi tanggungannya atau DP-nya, yaitu cap meterai, kemudian kalung, kemudian tongkat. Ternyata nggak ketemu Tamar itu. Dikatakan dicari-cari. Di mana perempuan jalang itu? Di mana perempuan jalang atau perempuan sundal? Tidak ada. Lalu utusannya itu kembali kepada Yehuda. Tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu Yehuda mengatakan, waduh, susah juga ini, bahaya. Ya sudah, biarkanlah barang-barang itu dipegangnya supaya jangan kita menjadi buah olok-olok orang ya. Ya habis bermain dengan perempuan sundal, perempuan jalang. Padahal udah punya istri si Yehuda ini. Itulah ya, salah satu dari kekurangan dari keturunannya Yakub. Lalu pada akhirnya setelah 3 bulan hamil Tamar, ketahuan, kok kamu hamil bahkan tidak punya suami. Lalu dikatakan, wah, menantumu itu bersundal. Lalu si Tamar tidak akan dihukum. Dihukumnya ternyata mau dibakar ya, kejam sekali. Tapi sebelum itu Tamar langsung memberikan itu tadi DP-nya itu, yaitu barang-barang ini, yaitu cap meterai, gelang dan tongkat. Suruh kasih ke Yehuda. Ini punyanya siapa? Yang punya barang inilah yang membuat saya mengandung. Lalu ketahuanlah setelah diperiksa cap meterai, kalung dan tongkat ini. Lalu Yehuda mengaku, ternyata memang perempuan itu yang benar. Mestinya aku sudah memberikan Shelah, anakku, kepada Tamar sebagai suami yang ketiga. Ya, jadi tidak jadi dihukum si Tamar ini. Lalu anaknya Yehuda itu yang pada menantunya itu lahirnya adalah anak kembar, dan di sini diceritakan prosesnya. Anak yang pertama dari menantunya itu dinamai Peres, anak yang sebetulnya anak kedua yang pertama ini adalah Zerah, karena sudah diberikan tangannya diikat dengan benang kirmizi. Ini yang dinyatakan yang lebih dahulu keluar. Jadi anak pertama itu sebetulnya Zerah, tapi yang keluar duluan adalah Peres. Itulah keanehan, keironisan dari hidupnya, dari keturunannya Yakub. Keturunannya ada yang baik-baik, ada juga yang cabul-cabul, ada juga yang ya itulah keturunan dari Yakub. Yakub adalah cucunya Abraham dari Ishak, anak perjanjian. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Pendidikan, pelajaran moral apa? Pelajaran moralnya adalah setia kepada istri, jujur, dan jangan main serong. Setialah dengan istrimu, dan juga jangan menipu. Tamar juga menipu ya, memakai pakaian sundal, pakaian ditutupi ya. Sebetulnya kalau dia tidak memakai pakaian itu, Yehuda tidak akan tertipu ya. Tapi Yehuda juga salah, kenapa tidak memberikan Shelah, anaknya yang ketiga, untuk menjadi suami yang ketiga bagi Tamar. Itulah ya,
saling berbuat salah. Tapi itu dari karya Tuhan seperti itu yang kita tidak tahu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya mengenai Yusuf, anak yang pertama dari istrinya Yakub, yaitu Rahel. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.